mengerjakan soal seperti ini, terkadang ya, atau mungkin bahkan sering peserta tes itu tergoda untuk mengartikan, kata-kata yang ada dalam kalimat di sini, ya. Padahal tidak selamanya harus diartikan, kecuali kalau ini kan misalnya di soal yang seperti ini kata-katanya tidak asing kan, ya. A, B, C, D. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, yang mana soalnya? Ya. Nah, soalnya ya ini tadi, ya, yang ada A, B, C, dan D. Oke. Ya, ya, the study, are, dan accurate. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, ya, yang ditanyakan ke kita masing-masing di sini, dari A, B, C, D ini salah satunya ini mungkin salah, ya. Oke, sementara katanya mungkin salah, ya. Itu pertama. Apakah the salah? Apakah the study salah? Apakah are salah? Atau accurate yang salah? Nah, cara mengerjakannya, ya, ini prinsip dasar ya mengerjakan split expression. Kita lihat the, ya, di depan kata the apa? Kalau di belakangnya kan nggak ada apa-apa ya. Nah, tapi setelah kata the ini ada kata result of, gitu kan? Betul nggak? Kemudian the study. Nah, kalau the study ini kan posisinya di tengah, maka kita harus melihat ke depan, ya, sebelumnya dan sesudahnya. Nah, sebelum the study ada kata result of, ya. Sesudah the study ada setelah the study ada kata are di sini. Oke. Nah, selanjutnya D, accurate. Karena setelah accurate itu nggak ada, hanya titik saja, maka yang kita lihat adalah sebelumnya, not accurate. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, dari A, B, C, D ini mana yang salah? Itu masalahnya kan. Itu yang harus kita jawab di sini. Apakah kata the, apakah kata the study, apakah kata are, apakah kata accurate? Ya. Nah, ingat ya, prinsip utama dalam structure ya, dalam TOEFL ya, kita bicara struktur ya, atau konstruksi bahasa. Ada subjek dan ada verbnya. Subjek dan verb itu harus sesuai. Oke. Nah, kita lihat ada subjeknya. Subjek di sini apa? Ya, subjek dalam kalimat ini, ya. Subjek dalam kalimat ini adalah the result ini, ya. Ini adalah subjeknya. Oke. Nah, the result of the study. Ingat ini ada of ya. Kemarin-kemarin saya bilang ada penekanan di sini. Kalau ada kata of berarti the result ya, kata sebelum of dan sesudah of itu harus kata benda. The result dan the study dua-duanya kata benda. Oke. Berarti kita bisa bilang, oh mungkin ini udah benar nih. Oke. Nah, lalu C, are, mungkin salah. Coba kita lihat. Ini sesuai nggak nih dengan subjeknya di sini? Ya. The result ini ada S-nya nggak? Ya. Nggak ada kan? Berarti ini yang salah. Berarti jawabannya adalah C. Nah, itu ya cara mengerjakannya. Oke. Nah, lalu kita akan lanjut dengan skill berikutnya. Oke, kita mulai dengan bicara dengan skill yaitu agreement after prepositional phrase. Oke, skill 11 ya. Right. Nah, saya pilih dulu ya. Oke. Apa itu yang dimaksud skill ya. Nah, kita lihat ya. Pertama, agreement ya. Alright. Subjek dan verb itu harus sesuai ya. Kalau subjeknya satu, maka verbnya ada S-nya. Ya.
Kalau misalnya, ini contohnya, the dog, dognya ini cuma satu, tahunya satu di mana? The dog, nggak ada S-nya. Maka verbnya, ya, ini harus ada S-nya. Oke. Nah, kalau kita bicara the dog, maka ya kemungkinan to be-nya adalah ya is atau was. Ya. Kalau di present perfect, maka ini mungkin has, ya, atau had. Oke. Nah, lanjut. Nah, tapi ya kalau subjeknya is plural, ya, maka verbnya harus plural juga, ya. Nah, kita lihat di sini the dog ini ada s-nya, ya. Maka kata kerja, ya, verbnya bark itu tanpa s, ya. Oke, kalau perlu tambahkan di sini, kalau pakai to be kemungkinannya are atau were, ya, atau have, ya, atau had, ya. Ini yang harus selalu diingat, ya. Oke, satu subjek satu verb, dan subjek dan verb itu harus sesuai. Oke, nah tapi ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang mungkin, ya, bukan yang mungkin, yang tidak pakai s, ya. Misalnya children, oke, nggak ada, tidak ada pernah ada s. Kenapa? Karena children itu sudah plural, ya. Kalau singularnya itu adalah child, oke, child, ya, right, children, oke. Nah selanjutnya person, ya, itu tunggal, ya, tapi people itu jamak, ya. Children, people itu nggak ada s-nya, oke, right. Nah, oke, ini juga yang perlu diingat, ya, karena ternyata tidak selalu, ya. Oke, nah, right. Kita lanjut, ya, ke pembahasan berikutnya. Oke, nah, singular verb, ya, is, was, has, ya. Nah, kalau ininya, ya, plays, reads, cooks. Oke, nah, goes, watches. Kalau plural, are, were, have, ya. Play, read, ini nggak ada s-nya kan? Nah, go dan watch. Oke. Nah, alright. Nah, sekarang, ya, subject verb agreement with prepositional phrase, ya, about, behind, except. Nah, ini kadang-kadang kita bisa sedikit mengabaikan, ya, karena yang harus kita lihat di sini adalah kita harus tahu mana yang jadi subjeknya, mana yang jadi verbnya, ya. Jadi jangan sampai dibingungkan dengan prepositional phrase, ya. Nah, maksud prepositional phrase ini apa, ya? Misalnya dalam kalimat, misalnya, ya. Misalnya, oke. Nah, oke. Nah, dalam mengerjakan soal TOEFL, ya, prepositional phrase ini kalau di tempat, ya, nanti kan pakai paper base, ya, pakai kertas. Nah, jadi kalau ada pensil, ada tutup pensil, boleh digunakan untuk menutupi, ya. Eh, Ditutup aja, misalnya kayak the children, ini tutup agak apa, ini ditutup pakai pensil, sorry. Ya.
Misalnya, the children, ini ditutup aja, jadi langsung ketahuan kan? Ya, the children are, ini udah cocok. Oke, nah, right, kita langsung lihat contoh ini kalimatnya ya. Nah, misalnya, under the tree, ya, near the pond, itu salah satu contoh dari prepositional phrase ya. Next to the fences, at this farm, ingat bahwa kata-kata ini ya. Nah, kata-kata the trees ya, the pond, the fences, this farm itu bukan subjek ya, tapi ini adalah objek dari preposisi under. The pond objek dari preposisi near. The fence objek dari next to. This farm objek dari at ya. Nah, kayak the dog. Nah, tetap objeknya adalah the dog di sini ya. Jadi jangan terkecoh atau dipusingkan dengan the dog. Oh, ini ada preposisi, berarti setelah preposisi itu bukan kata benda ya. Right? Nah, ini yang menentukan verbnya seperti apa. Oke. Nah, right, kayak di sini saya buka dulu semuanya ya. Jadi pada saat kita lihat soal, misalnya ini di garis bawah, terus ada A, B, C, D-nya ya. Nah, kita lihat, ini jelas ini ada prepositional phrase yang mungkin bisa kita tutup. Oke, karena apa? Ya, dengan ditutup ini kita bisa langsung fokus, oke, ini subjek, alright, dan ini verbnya. Oke, atau kalau kita sudah melihat bentuk verbnya, kita bisa menentukan, bisa bertanya, Bugs ini punya siapa? Punya the dog. Ya. Bugs ini punya siapa? Punya the dog di sini. Bug ini tanpa S punya the dogs. Bug ini ya punya the dog. Oke. Nah, right. Misalnya oke. Nah, right. Nah, sekarang ya agreement ya, keduanya after expression of quantity, right? Nah, most of the meal, nah ingat ini yang harus diingat ya. Kalau katanya most ya, oke, kita lihat kata setelah of the-nya ini. Meal tidak ada S-nya, berarti ini cocok. Oke. Nah, sementara meals ini ada S-nya, ini dengan were ya. Nah, sementara food ini dengan was. Oke. Right? Karena food itu uncountable, jadi tidak ada S-nya ya. Meskipun banyak ya. Itu food itu tidak ada S-nya karena itu tidak bisa dihitung. Oke. Baik. Itu paham jelas ini? Ya, nanti bisa dibaca lagi dalam PDF. Oke. Nah, tapi ya, oke. Nah, kita lihat di sini ya, right? Sekarang gimana dengan all? Ya, alright. Nah, all of the book were interesting. Half of the students is late to class. Oke. Nah, oke. Nah, jadi all, most, some, half, part ya. Yang harus dilihat apa? Setelah kata of the di sini. Kayak all of the, ya, most of the, some of the, half of the, part of the, ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Harus lihatnya karena dalam contohnya misalnya kalau misalnya kayak all of the books, ya, are sold misalnya half price. Oke. Nah, tapi all of the book
ya, was, sorry, was completed with pictures. Okay, all of the books are sold half price. Semua buku-buku itu dijual setengah harga. Bisa, ya, right? Tapi kalimat kedua, all of the book, ya, semua buku itu, ya, maksudnya satu buku, ya, tapi kita bicara isinya, ya, all of the book, ya, was completed with pictures. Jadi semua buku itu, ya, atau keseluruhan buku itu, nah, karena keseluruhan dan semua itu bisa menggunakan all of, oke. Nah, berarti karena ini all of ini, ya, bisa digunakan dengan plural dan singular, bisa digunakan dengan kata benda jamak banyak, ya, dan tunggal cuma satu, maka yang harus dilihat adalah setelah kata all atau most atau some atau half atau part, maka yang harus dilihat adalah kata benda setelah of the-nya, ya. Misalnya ini, maka harus pakai are. Kalau ini tidak ada s-nya, gunakan was. Okay. Right. Lanjut, ya. Nah, oke. Masih tentang agreement after certain words. Nah, kemarin di structure kan ada soal seperti ini kan. Nah, ini juga perlu diingat, ya. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each plus noun, every plus noun, ya. Nah, itu kan nounnya nggak ada s kan, ya. Misalnya contohnya kayak each, ya. Saya tambahkan sedikit, misalnya each student, ya. Each student, jadi tidak ada each students. Kalau each student itu salah, harusnya each student, satu. Atau every student, ya, nggak ada s-nya. Oke. Nah, ini kalau ada kata-kata ini, maka verbnya harus singular. Ya, misalnya contoh di sini, ya, everybody in the theater. Oke. Nah, kita tutup dulu nih, ada phrase di sini, ya. Prepositional phrase. Everybody are watching. Oke. Nah, betul atau salah? Jelas ini salah. Kenapa? Everybody itu, ya, singular. Satu, tunggal. Maka bukan are watching, tapi is watching. Oke. Right. Nah, jadi ini kalimat ini salah. Kenapa, ya? Karena harusnya is, jadi bukan are. Oke. Right. Lanjut, ya. Nah, coba sekarang dengan latihan seperti ini dulu. Oke. Ya. Oke. Nah. Oke, nomor 1. Ya. Ingat, ya. Soalnya yang mana? A, B, C, D. Ya. No mungkin salah. Proses mungkin salah. Was mungkin salah. Invented mungkin salah. Ya. Coba. Yang salah yang mana ini? Nomor 1. Oke. Ya, 30 detik. Ya. Oke, saya lupa. Right, silakan yang mau berkontribusi, berpartisipasi. Ya. Iya, Kadek, thank you. Alright. Nah, nobody, ingat nobody itu cuma satu kan? Berarti yang salah adalah no.
Oke, udah. Oh, kalau udah ketemu ini ya udah. Proses ini nggak perlu di apa? Nggak perlu dilihat lagi. Oke, sekarang nomor dua. Yang salah yang mana? Hmm. Hmm. Oke, right. Nah, oke, B ya. Oke, kenapa? B ini is, ya. Is ini verb. Verb ini punya siapa? Nah, gitu kan? Bukan punya glucose, karena glucose ini punyanya like. Berarti is ini harus sesuai dengan kata sugars. Yes. Oke. Ini yang salah. Good. Alright. Nah, sekarang nomor tiga. Hmm. Ya. Oke. Nah, kalau ada apa? Kalau ada pensil ya, ada realnya. Oke, misalnya in ini bisa ditutup. Oke, ya. Right. Used ya. Oke. Karena ini kan tadinya use in kan, berarti use ini kata kerja bukan? Ya, bukan kan? Oke, ini tutup juga. Oke, lalu today bisa tutup nggak today? Ya, right. Karena kita sementara ini masih mencari verbnya. Oke, oh berarti ini verbnya ya kan? Nah, cocok nggak? Come dengan part. Hmm? Nggak, berarti yang salah yang mana? Ya, yang salah adalah come. Ya, oke, harusnya pakai S, comes. Paham sampai segitu? Oke, sekarang lihat nomor 4. Coba, silakan yang mau berpartisipasi, yang nomor 4, yang salah yang mana? Oke, Gina, array. Oke, silakan. Oke, Agiani, oke, Agiani, A katanya salah. Oke, yang lain setuju nggak? Tasabila, oke, A juga? Oke, yang lain? Ya, oke. Nah, alright. Selain dari all of, ya, selain dari all of atau most of atau half of, ya, atau apa tadi ya. Nah, ini ya, ini bisa ditutup dulu. Nah, cocok nggak languages dengan presents? Ya, tidak cocok. Kenapa? Ya, languages ini nggak bisa diapa-apain karena tidak di garis bawah. Berarti ini sudah benar. Ya, ini sudah benar. Oke. Nah, yang jadi permasalahannya, presents ini di garis bawah mungkin salah. Ya. Oke. Kita buktikan, kita lihat languages ini ada S-nya. Nah, presents ini ada S-nya. Ya, berarti ini yang salah. Oke. Right. Nomor 5, silakan. Ya. Saya udah ngasih clue nomor 4 nih. Nah, oke, Sasabila, right. Yang lain? Ya, kan? Saya udah katakan selain dari half of, ya, atau most of yang tadi itu, oke, saya mundur dulu ke sini, ya. Nah, selain dari all, most, some, half, part, ya, lalu ada of-nya, itu bisa kita tutup dulu. Oke, nah sama seperti ini biar mempermudah saja. Mungkin nanti dalam prakteknya bisa pakai tutup pensil, tutup pulpen atau kertas sedikit ya. Jadi ini the rice, ya. Ini tutup aja. Oke.
Nah, kalau ditutup ini kan langsung kelihatan. Subjeknya rise. Ya. Verbnya have. Cocok nggak? Nggak cocok. Berarti yang salah adalah have. Oke. Nah, alright. Oke. Nah, selanjutnya yang mungkin sering terjadi dalam soal TOEFL ya, kita lihat ya nomor berikutnya 6 sampai 10. Oke. Tanpa ngelihat dulu ini dari kata-kata yang di garis bawah ya. Oke. Nah, mana ya ini mungkin mana kata yang agak aneh ya, agak susah ini untuk diartikan. Misalnya odd numbers. Ini agak susah nih. Odd numbers itu apa sih maksudnya? Oke. Nah, ya. Right. Nah, tinggal has numbers ya are ya. Oke. Nah, tadi selain dari kan. Nah, ini di depannya ini udah jelas ini sudah ada all. Ya. Berarti yang harus dilihat adalah setelah of the yaitu east west interstate highways. Ya. Oke. Nah, sementara in the United States-nya ini kita tutup saja. Nah, cocok nggak nih highways dengan has? Ya, nggak cocok kan? Berarti yang salah adalah has. Yes. Iya, alright, ya oke. Mending bersuara ya kayaknya ya. Oke, silakan ya. Nomor berikutnya, nomor 7. Ya. Aha, oke. Ya, alright. Yang lain silakan. Hmm. Ada lagi? Ya. Oke. Nah, selain dari all, most of the, nah maka ini juga sama ya. Ada of di sini, maka of setelahnya bisa dihapus ya. A wave, berarti kan ini cuma satu ya. Bukan were kan, nggak cocok dengan were, harusnya was. Ya, oke. Nomor 8. Agiani, oke. Right. Salsabila, thank you. Oke, siapa lagi? Ya. Coba nomor 8 nih, yang bisa ditutup yang mana nih? Ya. Some. Oke, setelah kata ada yang bisa tutup nggak? Ya. Oke. Nah, misalnya ini, some-nya ini kita tutup ya. Oke. Nah, some of the ini kita tutup. Nah, berarti agricultural practices. Ya. Oke. Nah, hmm. Right. Nah, berarti yang salah adalah is. That's correct. Okay. Now, next. Ya. Nomor 9. Oke. Nomor 9. Ya. Aha, oke. Aha. Oke, kenapa R-nya salah? Aha. Oke. Nah, alright, bagi yang masih bingung mungkin kita lihat di sini. Every open space in the target area that has. Oke. Berarti has ini punyanya every. Oke.
every open space. Ya, oke. Nah, and a few buses. Sementara A, ya, ini punyanya basis. Ya, oke, good, alright, that's correct. R yang salah. Nomor 10. Hmm, oke. Hmm, hmm, ya, oke. Yakin itu jawabannya? Ya, Yakin, oke. Pak. Dan, oh, A. Kenapa A? Oke, ini mungkin agak membingungkan ya, karena ini apa? Karena ini kalimat kompleks ya. Oke, alright, ada D-nya ada dua nih. Oke, tapi kita lihat dulu nih. A mungkin salah, B mungkin salah, C mungkin salah, D mungkin salah. Oke, kita lihat pertama A. Krakatau is remembered. Cocok nggak? Ya. Oke, secara struktural ini sudah benar. Kenapa? Karena Krakatau ini cuma satu ya, Krakatau ini is. Oke, berarti is ini punyanya Krakatau. Oke, nah kemudian put. Hmm, hmm, ya, hmm, ya. Put ini punyanya ya. Oke, nah that-nya ini ya. Deadwood, oke, punya Krakatau juga, tapi ini bentuknya past tense ya, put ini. Oke. Nah, alright. Jadi kalau past tense berarti tidak ada S-nya. Oke, berarti ini benar. Oke. Kemudian was affected. Was affected ini punya siapa? Ya. Was ini verb ya. Subjeknya mana? Konsep, Pak, subjeknya. Sunset, yes, ini ada S-nya, ya. Oke, berarti ini nggak cocok dengan was. Maka ini yang salah harusnya were affected. Good. Oke, sudah paham. Ya, oke, ya. Right. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, karena skill agreement ini bisa juga ada pada structure. Jadi kita coba. Alright. 1 sampai 4 biar ingat nih. Oke, skill 1 sampai 13. Right? Ingat untuk yang structure ya, ada yang pertanyaannya ada subjeknya nggak? Ada verbnya nggak? Jadi yang perlu dicari apa? Nah, oke. Alright. 4 soal berarti 2 menit. Starting from now. Silakan yang mau menjawab. Ya, nomor 1. Nah, ya. Oke, saya ingatkan lagi di nomor 1. Ada subjeknya nggak? Ada verbnya nggak? Right. Oke. Right, sekarang lanjut ke nomor 2. Oke. Ya, ada subjeknya nggak? Ya. Ada verbnya nggak? Right. Oke, ini mulai agak susah ya. Oke. Right. Lanjut ke nomor 3. Ini kita bicara biar latihan ya, terbiasa ngerjain cuma 30 detik.
Oke. Oke. Ya, masih ada waktu. Iya, oke. Waktunya sudah habis, kita bahas ya. Nomor 1, ada subjeknya di kalimat ini? Tidak ada. Oke, berarti kita butuh subjek. Ada verbnya? Ya, tidak ada. Karena ingat, writing ini bukan verb. Ya, berarti kita butuh subjek dan verb. A, B, C, D, mana yang ada kata benda dan kata kerjanya? Ternyata adanya di D. Ya, karena di A, B, dan C, ya, itu cuma kata benda saja. Oke. Kemudian nomor 2, ya, ada subjeknya? Ya. Ingat ya, temperature itu bukan subjek karena ada at di sini. Ya. Oke. Nah, alright. Subjeknya di mana dong? Ya. Ada di sini. Substances. Possess itu verbnya. Oke. Nah. Oke. Nah, berarti apa dong jawabannya? Yang perlu dicari apa ini? Ya. Oke. Nah, ini kalau pakai verb, ya, maka verb berarti kan ada verb, berarti harus ada subjeknya dong, ya. Sementara setelah apa, sebelum kata sebelum yang blank ini tidak ada subjeknya, ya. Berarti jangan pilih subjek di sini, ya, karena sebelumnya nggak ada subjek. Jangan pilih verb, maaf, ya, karena sebelumnya tidak ada subjek. Oke, nah, alright. Lalu kita lihat pilihannya, ya. Oke, nah, right, oke. Nah, kenapa ya? Berarti approach ini kan bentuknya verb kan? Nah, sementara approaches bentuknya verb juga. Oke, nah, lalu kenapa? Kalau dia kenapa salah? Ya, they approach. Ini subjek, ya. Verb ini verb, ya. Kalau kita pilih D, ingat ya, kalau ada dua kalimat yang lengkap, ada subjek dan ada verbnya, harus ada konektor. Oke, berarti D salah. Oke, ya, jadi yang benar adalah C. Terlepas artinya apa. Oke, at temperature approaching absolute zero, pada temperatur yang mendekati atau nol, ya. Nah, oke. Kemudian lihat nomor 3, ya. Alright. Nah, di sebelumnya, sebelum kata how ini, ya, ini sudah ada subjeknya. Mana subjeknya? The Earth's 1 year revolution changes. Oke, ini subjek, ini verb. How? Oke, berarti perlu subjek dan verb. Yang mana? Jelas. D. Oke, nomor 4, ya. Jelas di sini, ya. Do ini konektor, ya. Subjeknya sporadic interest, oke, dan tidak ada verb.
maka yang betul adalah A di sini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah soal berikutnya dalam bentuk written expression. 5, 6, 7. Oke, starting from now. 1 menit setengah, 90 detik. Mana yang salah? Ya, the mungkin salah, of the mungkin salah, ya. River mungkin salah, ya. Fields juga mungkin salah. Yang salah yang mana? Yes, oke, alright. Kalau itu tadi, kalau pakai teori ditutup dulu, ya. Oke, screennya coba tutup dulu ya, pakai pensil atau pulpen, ya. Maka selain yang tadi saya sebut ya, selain kata half, all, half of, some of, most of, maka kita coba tutup ya yang of the ini sampai sini. Nah, jadi kelihatan kan? The waters fills. Salah, harusnya fill tanpa S. Kok bisa sih waters ada S-nya? Ya, itu suka-suka yang bikin soal ya. Oke, waters di sini maksudnya apa sumber air ya. Oke, air-air yang sumber dari mana? Kayak dari Bandung ya, yang lewat sungai itu kan dari misalnya Cikapundung, Cisadane dan sebagainya. Oke, disebutnya the waters. Oke, nomor 6. Sudah betul D yang itu? Oke, yang salah B. Kenapa? Ya, right. Ya. Oke, subjeknya apa? Subjeknya the first set, Pak. Nah, the first set. Iya, ini subjeknya. Oke, verbnya mana? Ya, ini was. Ya, cocok kan? Lalu it ini apa? Nah, berarti double subjek. Maka it ini yang salah. Good. Oke, nomor 7. Was mungkin salah, are mungkin salah, refer mungkin salah, to s juga mungkin salah. Oke, ya. Kenapa B ini diklaim salah? B ini verb kan? Verb punya siapa? Verb punya anyone kan? Karena ini bisa ditutup kan? Nah, oke, ya. Anyone are, harusnya anyone is. Good. Oke. Nah, 8, 9, 10. Silakan. Sandwich mungkin salah, underlying mungkin salah, supply mungkin salah, blood mungkin salah. Kayak apa lagi ini? Sandwiches, sandwich ya. Oke, pilih kata yang mudah. Yang mana? Ya. Dari sandwich, underlying, supply, sama blood. Yang mudah yang mana? Ya, kata supply. Ya, cari yang mudah dulu ya kalau ngelihat soal di sini. Oke, supply ini mungkin salah. Coba cek. Supply ini verb, right? Ya. Nah, subjeknya yang mana? Ya, subjeknya adalah A network. a network. Good job. Alright. Nah, a network cuma satu, berarti bukan supply tapi supplies. Good, ini yang salah. Oke, nomor 9. Is mungkin salah, small mungkin salah. Who? Oke, withstand ya. Di antara is, small, who. Oke. Nah, right. Kenapa who ini? Ya, karena who ini adalah konektor. Ya, konektor. Oke. Nah, who ini untuk orang. Ya. Sementara ini bicara tentang
mesquite, ya. Itu adalah tree. Berarti ini yang salah. Oke. Atau kalau misalnya bingung, is ini ngelihat ke mesquite. Cocok ya. Small tree bisa kan? Oke, berarti ini benar. Oke. Can withstand. Withstand apa ya artinya ya? Oke. Nah, can ya diikuti oleh withstand. Oh, mungkin ini verb. Setelah kan nggak ada s-nya kan? Dan nggak bisa stood kan? Atau apa? Understand, understood. Ya, stand up, stood up kan? Oke, berarti ini verb. Oke, ditambahkan benar ini. Oke, berarti ya udah ini aja yang salah. Kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya ini salah aja. Oke. Ya kalau misalnya tidak kepikiran who ini untuk orang, ya. Which itu untuk benda, ya. Oke. Nah, sekarang nomor 10. And mungkin salah. Was mungkin salah. Right, ya, ingat yang tadi ya. Setelah kata most, lihat setelah the-nya. Ya, oke. Ya, di army units ada S-nya. Oke. Was ini verb punya siapa? Punya ini. Cocok nggak units dengan was? Enggak, harusnya were. Oke. Right, seperti itu. Do you understand? Nah, oke. Jadi, pada intinya, kalau saya ulang kembali ya di saat sebelumnya, ya saya sangat merekomendasikan ya pada saat tes ini ya bahwa gulungan kertas ya digulung untuk nutup beberapa kayak ini ya eh, setelah koma dan koma. Oke. Berarti ini adalah satu frase ya. Alright. Sorry ya, bukannya ini, sorry ya, kayak koma ini ya, ini dalam satu koma tapi ini ada was-nya di sini kan. Nah, berarti most of. Oke. Nah, berarti ini mungkin bisa dihapus, ditutup dulu, army units ya. Nah, ini ada juga of. Oke, of the. Oke, berarti ini tutup aja. Nah, army units dengan was cocok nggak? Enggak. Nah, ya, kita tidak bisa menyalahin units kan, karena ini tidak ada garis bawahnya. Berarti yang salah adalah B. Oke. Nah, kemudian, nah ini juga ya. Oke. Ya. Mostly sandwiches between the skin and the underlying muscle. Oke. Ini di sini tidak ada Tidak ada verbnya kan? Alright, ini keterangan saja. Oke. Nah, kemudian a network of small arteries. Oke, ini adalah kalau bisa ditutup a network supplies. Ini berarti yang salah adalah supplies. Oke. Nah, ini mungkin yang pada saat tes mungkin itu bisa digunakan. Oke. Right, atau ya kalau misalnya sekarang ya belajarnya mungkin pakai pensil ya atau pakai pulpen atau kertas ya, sedikit kertas yang penting bisa nutup aja. Nah, sekarang apa yang namanya paralel? Oke. Parallel structure with coordinate conjunction. Oke, apapun itu, and, or, atau but. Nah, the job of the coordinate is to join together equal expression dan sebagainya. Oke. Nah, apa yang maksud dengan paralel ya? Jadi harus sama ya strukturnya atau fungsinya. Oke. Nah, misalnya contohnya di sini ya. He discussed the problem with the nurse and the doctor. Ya. Ini kata benda ya. Ini kata benda juga. Ya. The nurse and the doctor. Oke.
The professor was knowledgeable. Ya, saya udah kirimkan itu. Able itu ciri apa? Ciri dari adjective kan? Ciri dari adjective, ya. Dan boring itu juga ciri dari adjective, ya. Berarti adjective berarti ini benar. Oke. Nah, kemudian she hikes verb, jogs verb, rides verb. Ini paralel, ya. There are meetings in the morning, ya. Ini adverb, keterangan waktu, ya. Oke. Gak susah ya, oke. Adverb, ya. You can do the work because you want to do it, or because ini alasan, plus, ya. Nah, alright. Oke, jadi benernya dalam bahasa Inggris ya. Tapi keseringannya sih kadang orang sering lupa ya dalam prakteknya, misalnya dalam status ya di sosmed gitu. Jadi orang lupa misalnya untuk yang terakhir. You can do the work because you want to do it or you have to do it. Nah, itu tidak setara ya. Tidak paralel. Kenapa? Yang satu menunjukkan alasan ya. Misalnya gini ya. Kalau ketemu nih, misalnya ada frase ya. Nah, oke. You can do it. Ya, you can do the work ya. Because ya. You want it, you want to do it. Ya. Or ya. Because ya. You have to do it. Okay, right? Nah, oke. Ini harus setara ya. You can do the work because you want to do it or because you have to do it. Jadi kalau misalnya ini dihilangkan ya, right? Nah, oke. Nah, ini because you want to do it or you have to do it ya. Kalimat ini bisa dianggap salah. Karena apa? Karena tidak paralel dengan frase sebelumnya. Ini pakai because, sementara ini ya tidak. Oke, right. Nah, oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, the evening dress was beauty but expensive. Oke, kalimat ini salah. Kenapa? Ya, karena kata-kata di antara ya but ya beauty itu adalah kata benda, noun ya, sementara expensive ini adalah adjective. Ini kalimat ini salah. Oke. Next, the students reads each chapter, takes a lot of notes and memorize ya, memories ini ya. Oke, the material, maka ini salah. Kenapa? Karena memories itu bukan kata kerja. Ya, kata kerja dari memory itu apa? Ya, harusnya memo, sorry, memorizes. Nah, harusnya ini. Oke. Ya, right. Paham? Ya, jadi ini harus paralel setelah untuk kata-kata yang dipisahkan oleh but, and, atau or. Oke. Nah, same structure, same structure. Oke. Nah, kalau koma ya nggak masalah. Oke. Nah, right. Word ending in English ya. Ini contohnya sudah saya share di grup ya, tolong dilihat lagi.
Untuk kata benda yang belakangnya IR, OR, IST atau IAN itu biasanya untuk pekerjaan ya, misalnya teacher, teacher, director, scientist atau dentist ya, magician, oke. Nah, kemudian untuk benda ya, ence, misalnya confidence, ada ence ya. Kemudian tourism ya, happiness misalnya ya, geology, nation ya, and then the identity misalnya ya untuk benda. Kemudian verbnya ya kayak tadi kan, yang belakangnya at apa ya, misal negotiate ya, memorize, beautify. Jadi yang belakang pokoknya tanpa harus tahu artinya, tapi kita bisa ya menghafal ya. Coba dihafalkan. Kalau belakangnya full, empty, al, ble ya, aus itu adjective. Sementara adverb itu ly ya. Kecuali beberapa kata misalnya yang tidak ada ly-nya itu misalnya kata hard ya, kemudian fast itu nggak ada fastly ya, oke, right. Nah, itu tidak ada li-nya, oke, right. Nah pair conjunction, nah oke, kalau tadi itu apa, pure conjunction ya, and or sama apa but ya. Nah, yang harus diingat di sini ini tolong dihafal ya. Karena apa? Seringnya both ya, misalnya dalam kalimat yang agak panjang itu tidak berpasangan dengan and, tapi mungkin dengan or. Ya. Oke, betul. Jadi kalau misalnya dalam soal itu ada both ya, maka kita cari ada and enggak? Ya. Nggak ada, adanya or, berarti itu yang salah. Langsung aja, oke. Nah, kemudian kata lainnya ya, not only dengan but also. Ya. Ada not only di depannya ya, tapi di belakangnya nggak ada but also, cuman but saja, maka itu juga salah but-nya ya. Atau dibalik ya, ada or ya. Nah, tapi di depannya nggak ada but ya, tapi kata lain, mungkin itu juga salah. Juga ada but also, tapi tidak ada not only ya, tapi kata lain, mungkin yang ganti not only-nya itu yang salah. Oke, kemudian either dengan or pasangannya, sementara neither dengan nor. Oke, nah, right, paham ya? Jadi ini tolong perhatikan ya, ini dihafal both and not only but also, either dengan or, neither dengan nor ya. Jadi ada tugas lain selain dari melihat bahwa ini harus sama ya, ini harus sama ya, kata-kata ini dan ini harus sama, di sini dan di sini juga harus sama, maksudnya sama sama fungsinya ya, sama strukturnya kalau istilah di TOEFL ini, tapi mungkin saya bicarakan fungsinya aja, apakah kata benda dengan kata benda, kata kerja dengan kata kerja, adjektif, kata sifat dengan kata sifat, itu fungsi ya. Dan kita juga harus lihat pasangannya, both dengan and, not only dengan but also, either dengan or, neither dengan nor. Oke, okay? Right. Nah, nah, right. Ini kan, saya bilang both dengan and ya, either dengan or, neither dengan nor, not only dengan but also. Same structure, atau same function, same function. Oke, okay? Oke. Okay. Nah, right. Misalnya di sini, ya. Oke. Okay. Ya. Right. Nah, di sini both dengan and. Benar ya.
Informatif, informatif ini IV ini ciri dari adjektif ya. Able juga ciri dari adjektif. Oke, ini benar. Oke, either dengan or. History exam ini kata benda ya. Ini juga kata benda. Oke. Nah, neither. Oke. Pasangannya dengan nor. On his desk, keterangan tempat. In the file. Ya. Not only dengan but also. His cousin, orang. Dengan his grandmother, orang juga. Oke. Ya. Right? Ini harus ada his-nya ya. His cousin, but also his grandmother. Jadi kalau his-nya hilang, bingung orang. Ya. Karena dia mengunjungi tidak hanya saudara sepupunya, tapi juga nenek-nenek. Kan? Iya kan, grandmother kan nenek-nenek kan. Nah, harusnya his grandmother. Maka baru cocok. Oke, his-nya harus ada ya. Oke, itu apa penulisan bahasa Inggris yang benar. Oke. Nah, karena sering terjadi apa misalnya saya proofreading ya. Saya banyak menemukan apa hal-hal semacam gitu, ketidaksesuaian. Oke. Right. Now, okay, the following is not parallel and must be corrected. Nah, they want either to play tennis or golf. Kelihatannya benar kan? Ya, mereka ya, mereka pengen ya main tenis atau golf. Ya, kesannya kayak benar ya. Kalau spoken mungkin bisa bisa ditoleransi ya. Kalau spoken, kalau kita bicara. Tapi kalau menulis ya beda ya. Harus ada to play-nya di sini karena tidak bisa dibandingkan. To play tennis itu action, sementara golf itu adalah kata benda ya. Right? Nah, jadi harusnya they want either to play tennis or to play golf. Atau either-nya ya, mereka ingin main tenis ya, apakah itu tenis atau golf. Itu baru bisa karena yang diperbandingkan adalah tenis dan golf. Oke. Sama juga dengan yang di bawah ini. He lent me both some papers ya or a pencil. Oke, ini salah. Kenapa? Kenapa salah? Ya, karena ini both harusnya dengan and. Nah, hati-hati. Oke, either breakfast nor. Breakfast sama lunchnya udah paralel ya. Tapi pasangan dari either itu bukan nor tapi or. Ini juga salah. Oke. Right, hati-hati. Jadi untuk pengerjaan soal written expression boleh mungkin saya ambil kesimpulan ya. Kesimpulan sederhananya. Jadi ya itu kan adalah ketelitian. Ya. Right. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Oke. Ya. Alright, coba. Ada 5 soal ya dengan bahasan yang tadi. Oke. Silakan, waktunya 2,5 menit. Ya, 30 detik setiap soal. Silakan yang mau coba jawab ya. Nomor 1. Oke, akhirnya oke, thank you. Right, population. Oke. Silakan yang lain ya. Oke, waktunya 2,5 menit ya. Tinggal hampir yes
Oke. 1 menit setengah lagi. Oke. Ya. Ya. Masih ada waktu, kurang lebih 1 menit lagi. Silahkan yang lain. Mhm. Oke. Iya, oke. Thumbs up. Ya, oke. Nah, alright. Jadi, kalau soalnya ini kan per fokus per skill ya. Skillnya itu adalah conjunction dan paired conjunction. Misalnya lebih kuat. Oke, jadi bisa lebih fokus lagi. Oke. A, B, C, D. Are, but, population, dan pens. Selalu yang lihat itu. Oke. Nah, kalau yang lainnya ballpoint pens, less versatile, more, than, fountain. Nah, itu udah pasti benar. Oke, karena tidak di garis bawah. Oke, tidak di garis bawahi. Oke. Nah, are, oke, kita misalkan pakai teori yang awal-awal ya. Are dengan pens. Oke, cocok ya. Oke. But, ya kita ini kan more population mungkin apa? Nah, ini cocok juga. Oke. Nah, fountain pens ini tiba-tiba oke. Subjek dan verb no problem. Oke. Nah, tapi di sini ada but, mungkin salah ya. Oke. But. Oke. Nah, but ini conjunction. Kata sebelum but ya itu adalah less versatile. Ini adjective. Oke. Nah, sementara ini adjective ya, saya pilih A saja. Oke. Saya nulis adjektifnya. Kemudian sementara setelah but ya, more population ini noun ya. Kita tidak bisa menyalahkan versatile karena tidak di garis bawah. Tapi population ini di garis bawah. Maka ini yang salah. Oke. Alright, number 2. Alright, oke. Kita langsung lihat sini ada bot. Ya. Ada N. Oke, ini nggak masalah. Oke. Berarti kita lihat ya. Yang dipisahkan oleh N itu apa? Ya setelah bot, gramatikal ini adjektif kata sifat ya. Phonology ada y di sini ya. OG itu berarti apa? Ilmu ya. Maka ini ada ini kata benda, sorry. Oke. Berarti ini yang salah. That's good. Nomor 3 ya. Oke. M di sini. Oke. Ya. Is measured by. Oke. Feeling. Ing kan. Maka ini juga harus ing. Applying. Oke, good. Nah, nomor 4 ya. Oke. Has no atmosphere, no air, and no
Atmosfer ini kata benda kan, noun, air kata benda lagi, ya. And ada masalah kan, and, ya. No, watery ini adjective kata sifat. Oke, berarti ini salah. Get nomor 5. Oke, kita lihat langsung aja. Ini koma. Oke. To ignite. Ya. Sorry. Were too hard. Ya. Jadi kan kita harus lihat yang samanya nih. To, ya. To, oke. Too hard to ignite. Ya. Or too dangerously easy. Oke. Dangerously easy. Oke, ini nggak masalah karena ini adverb, ya. Adverb itu keterangan dan bisa disisipkan di antara to dan adjective. Karena ini yang jadi fokusnya, easy-nya, ya. Oke, hard, ya. Right, nah sementara a mess itu kata benda, noun. Berarti ini yang salah. Get it? Lanjut ke sama berikutnya. Oke, how about this one? Ya. Oke. Silakan 6 sampai 10, 2 menit setengah. Ya. Mulai dari sekarang. Oke. Silakan yang lain, masih ada waktu. Ya, kita berlatih saya batasi 30 detik ya. Kenapa? Karena untuk menghindari ya, untuk mencegah rekan-rekan untuk mengartikan ya. Karena saya tidak menyuruh membaca tapi melihat kan. Nah, Oke, silakan yang lain ya. Jadi biar terbiasa untuk melihat apa nih ya yang jadi masalahnya. Karena dalam tesnya sering terjadi lupa ya. Oke, ya kelihatannya cuman 2 orang ya yang aktif malam ini. Oke, right, no problem. Ya kita lihat. Ya, ada not only ya dan but also. Oke, not only diikuti oleh put ya, verb 1. Oke. Nah, but also di garis bawah banning berarti jelas ini yang salah. Oke. Kemudian nomor 7 ya. Demand, beauty, durability, rare. Rare ini adjective, harusnya rarity ya. Ada TI-nya di belakang. Oke, ini juga salah. Betul? Nomor 8 ya. Oke. Which was Harvard Regional Campus, ya, right? Is still a major attraction for both. Nah, oke. Ini ada both.
Kita lihat dulu yang ini, both and. Kata-kata ya sebelum setelah both itu students, ya. Ini kata benda orang, ya. Sementara setelah and visiting harusnya visitor. Oke. Editor. Yes, that's right. Oke. Nomor 9. Ya. Alright, trace dari oke. Nah, alright. The American, oke, subjeknya the American community, ya ini subjeknya kan. Race, verb, ya. Rename, verb setelah koma kan. Harvard, verb, and, nah ini an outfit. Nah, ini juga salah karena apa? Harusnya verb di sini, ya. Titik-titik an outfit, ya. Oke, berarti ini salah D. Oke, nomor 10, ya. Nah, that it is ada either, ya. Pasangannya dipasang dengan and, jelas tidak cocok. Harusnya either or. Okay, yeah, that's good. Okay. Yeah, alright. Review exercise skill 1 sampai 15. Right? Okay, 4 soal, 2 menit. Starting from now. Okay. Nah, untuk structure jelas ya. Apa ada subjeknya, ada verbnya. Itu pertanyaannya. Oke, nomor 1 ini ada 3. Oke, yang mana yang betul? Ya, A, B, atau D? Oke, apa-apa kita bahas nanti ya. Right. Masih ada waktu, 1 menit lagi. Right. Oke, kelihatannya warnanya semuanya oke, cuma 3 orang. Oke, nah kita bahas. Nomor 1. Ada subjeknya? Ada. Yang mana? Ini. Mosel. Sorry. Ya, saya pakai garis saja ya. Oke. Ini subjeknya. Ya, Mosels. Ada verbnya? Ada, yaitu perform. Oke. Now. Right. Berarti C jelas ini salah. Oke, karena ada subjek dan ada verb. Oke. A, specialize, jelas salah. Oke, karena ini jadi double. Perform, specialize. Oke. Nah, alright. Sementara D, ya, specialization function. Nah, oke. Nah, ini juga salah, ya. Nah, karena yang dibutuhkan adalah ini adalah noun, kata benda. Nah, ini kata benda, maka yang dibutuhkan adalah adjective.
Ya, specialize. Specialize di sini kelihatannya seperti apa? Seperti verb. Ya, bukan verb. Karena apa? Ini bentuknya id. Mungkin verb 3. Verb 3 ini ya, berarti yang di. Oke. Ya, right? Specialized function, fungsi-fungsi yang dispesialkan, yang khusus artinya. Oke, right. Yang itu adalah B. Oke. Nomor dua, ya, oke. Oke. The big island on Hawaii, ya. In the middle ini bisa dicoret ya. Oke. Karena antara koma dan koma, ya. Oke. Berarti subjeknya ini, ya. Berarti yang belum ada adalah verb. Oke. Nah, ini jelas salah. Oke. Creating juga ini bukan verb. Creation ini juga kata benda. Berarti yang betul adalah B. Nomor tiga. Oke. Alright. Koma. Ya. Oke. Ingat. Koma. Nah, lalu ini udah kalimat ini udah lengkap ya. Dari sini sampai sini udah satu verb. Oke. Ada koma, berarti ingat apa? Perlu koordinator. Ya. Ada subjeknya? Belum ada. Berarti perlu koordinator dan subjek. It. Ya. It doesn't. Oke. Ini mungkin ya, ini mungkin subjek dan verb ya, tapi tidak ada konektor. Oke. Karena ini sudah ada verbnya kan ini. Oke. Nah, it tidak ada konektor. Ya. To it tidak cocok. Ya. Harusnya but it still has enough hydrogen. C yang betul. Nomor 4. Oke. For Catherine L. Bates. Oke, berarti ini bukan subjek. Oke, ya. Right? Tapi who di sini bisa berfungsi sebagai ya, subjek di sini. Right? Berarti yang dibutuhkan adalah verb. That's right. Yang betul adalah A. Oke, sudah sampai situ. Oke, nah sekarang 3 menit dari sekarang untuk written expression-nya. Oke. Ya, silakan. Hmm. 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 Oke, ya. Alright, kita bahas nomor 5.
Ya, petroleum, noun, kata benda, ya. Noun, ya. Koma, and natural. Oke, ini adjective. Gaseous. Ous itu adalah ciri dari adjective. Berarti ini yang salah. Oke. Nomor 5, ya. Oke. Yang jadi subjeknya apa? Ya. The mass. Yes, the mass. Ya, oke. Ini cuma satu kan, uncountable. Berarti ini harusnya ranges, ada S-nya. Oke. Nomor 7. Ya. Right. Oke, ini ke sini cocok. Oke, in ways ya bisa. Oke. To diikuti oleh verb 1. Oke. Nibbled, dried berarti harusnya ini chilled ya. Bukan chili ya. Oke. Nomor 9. Oke. Study ke sini oke ya. Medieval handwriting. Oke, ini berarti ke sini nih. Medieval. Ini ada AL-nya berarti adjective diikuti oleh kata benda. Cocok. Oke. To establish ya. To diikuti oleh verb 1. No problem. Ya udah, berarti ini salah. Oke. Dibuktikannya dengan ini not only ya, dengan and harusnya but also. Ya. Oke. Right. Nomor 10. Ya. The sound produced by. Oke, berarti ini bukan verb kan? Tapi adjective. Karena diikuti oleh by. Ya. Right. Harusnya apa? Ini verbnya verb 3 sebetulnya ya. Yang diproduksi oleh bullfrog and toads. Ya. Very ini punya siapa? Ya. Punyanya the sound. Oke, cocok. Right. Each ya. Species ini ada s-nya ya. Tapi memang species itu kata apa cuma satu kan? Nah, ini kan dengan have. Harusnya has. Berarti ini yang salah. Oke. Nggak usah dilihat lagi dengan D-nya ya. Oke, ya. Right. Oke, kita lanjut dengan skill 16, 17, dan 18. Ya. Oke, kita bicara tentang bentuk dari kata kerja di sini. Oke. Nah, base form dari be, base formnya itu adalah awalnya itu dari be ya. Kan ada istilah to be. Oke. Nah, kalau untuk presentnya ya am, is, are, past tense-nya was sama were, past participle-nya itu adalah been. Oke. Nah, alright. Kemudian regular verb, ya saya sudah share juga di grup ya. Biar ini, nah mana yang dimaksud dengan yang akan kita bahas di sini adalah past participle atau tentang have di sini. Tapi yang perlu lihat di sini adalah yang ini nih. Oke, past participle-nya itu maksudnya yang ini. Beda dengan verb 2 ya. Ini verb 3 ya. Nah, ini kan kadang membingungkan ya. Oke. Kalau misalnya kalau pakai have itu jelas harus pakai verb 3 ya. Right, tapi gimana kalau di ini kannya ngebedainnya dengan past tense. Oke, nanti di belakang ya kita lihat lagi. Nah, akan dibahas. Nah, ini bentuknya ya. Kayak eat, eats, eating, ate, eaten. Oke. Nah, kadang ya kita di sini keterangan kita untuk melihat ya. Misalnya ada had ya, tapi diikuti oleh verb 1, maka ini jelas salah ya. Harusnya verb 3. We had completed, ada D-nya. Oke. Nah, kemudian they have went, ada have. Itu selalu diikuti oleh verb 3. They have verb 3 dari go
when gone, ya. Oke, berarti ini salah, harusnya have gone. Oke. Nah, tapi ya ada cara lain ya untuk melihat ini ya. Caranya gimana? Ya. Misalkan kita pakai apa? Pakai hukum. Ya, maaf, Pak. Ya, hukum lah ya. Hukum yang pertama, aturan pertama bahwa dalam satu kalimat harus ada satu subjek dan satu verb. Ya. Kecuali kalimat yang kompleks yang ada konektornya atau ada koma. Nah, di sini kita lihat ya, we had ini bisa sebagai verb kan? Ya. Nah, complete juga bisa sebagai verb, right? Nah, berarti ini ada dua verb. Ya. Nah, we complete the work bisa. We had the work bisa juga ya. Nah, oke. Nah, paham sampai situ? We had the work bisa kan? We complete the work bisa juga. Nah, digabung we had complete the work. Berarti ini double verb. Salah satunya harus dibikin verb 3. Maka ini complete-nya ini yang salah. Harusnya we had completed. Oke. Ya meskipun we completed the work bisa, tapi karena had complete itu satu kesatuan dan past participle, maka itu dianggap satu verb. Nah, nomor 2, they have ya meskipun to the market ya, they went tanpa ngelihat ininya ya, oke. They have bisa, they went bisa, oke. Nah, berarti salah satunya harus dikorbankan menjadi verb 3 ya, oke. Yang kita pilih adalah, karena kalau misalnya kita gunakan, kalau kita pilih have jadi had, tetap aja they had bisa ya, they went juga bisa ya. Maka yang jadi pilihan adalah when ini diganti verb 3. Ini yang salah, when-nya harusnya verb 3. Oke. Nah, kalau misalnya masih bingung atau present perfect itu udah apa atau past perfect, wah zaman SMA dulu ya mungkin belajarnya. Oke, kita juga bisa gunakan satu subjek, satu verb. Ya, kecuali itu tadi ya. Jadi dua subjek, dua verb, oke, dengan menggunakan konektor atau koma. Ya, oke. Right, now. Right, sudah jelas ya ini. Subjek, have, has, had. Nah, yang jadi permasalahan dan sering terjadi dalam TOEFL, ya, subjeknya ini, ya. Ini coba saya hapus dulu ya. Nah, subjeknya ini, ya, harus cocok, ya. Misalnya yang menggunakan have itu I, ya, Ayu Dewi, Ayu Dewi, ya, Ayu Dewi, oke. Sementara has itu she, he, ya, dan it atau orang, ya, oke. Nah, alright, now atau people, sorry, name di sini, oke. Nah, sementara had, Ayu Dewi, she, he, it itu bisa ya menggunakan had semuanya. Nah, ini kadang-kadang dalam TOEFL itu diselipin ya. She ya had, misalnya have. Nah, kadang-kadang seperti itu dalam soal TOEFL itu. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya ketelitian ya. Setelah paham ini ya, langkah selanjutnya adalah ketelitian untuk melihat ya kesesuaiannya. Misalnya they have bought a new car, she has finished her task, misalnya we had left the party. Oke. Nah, coba lihat kalimat di sini ya.
Nah, oke. Nah, di sini ya, they are turn on the lamp. Kalimat ini jelas salah. Kenapa? Ya, karena ini ada dua verb, are dan turn. Oke. Nah, biar kalimat ini jadi benar, maka salah satunya harus dirubah. Ya. Oke. Menjadi bentuk present participle atau ya istilahnya inform aja ya. Oke, mungkin yang lebih familiar itu inform ya, bentuk ing. Oke, maka turn-nya diganti dengan ditambahkan ing menjadi they are turning on the lamp. Oke, alright. Sama juga yang kedua, the office door is locked in the evening. Is ini verb ya, lock juga verb, maka salah satu harus diganti. Kita nggak bisa ganti is. Kenapa? Karena is ini udah cocok dengan subjeknya. The door. Sama seperti are. Are nggak bisa diganti dengan is. Karena subjeknya adalah they. Oke. Maka yang harus kita ganti adalah lock. Oke. Cuman masalahnya, apakah locking atau lock? Verb 3. Kan? Karena kita membahas ada present participle dan past participle. Kalau present participle itu pakai ing, past participle itu pakai verb berubah menjadi verb 3. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan ya. The office door is locking atau the office door is locked. Nah, untuk menentukan, lock kan artinya itu apa? Mengunci ya. Nah, kalau setelah lock ini diikuti kata benda, ya, oke. Nah, maka ya, misalnya the office door is locking atau dengan apa misalnya subjek ya. Oke, subjek is locking. Misalnya the security is locking all doors. Maka di situ kita gunakan is locking karena artinya mengunci semua pintu. Tapi kalau di belakangnya itu tidak ada kata benda, ya, berarti itu kalimat pasif. Berarti the office door is locked in the morning, in the evening. Ya, kunci kantor itu dikunci pada pada sore hari. Oke. Alright. Paham sampai sini membedakan antara present participle dan past participle. Biasanya kita bisa melihat kata-kata yang menjadi kalimat pasif ya. Oke. Apakah pasif itu kan berarti pakai verb 3 kan? Verb 3 ya. Itu biasanya diikuti oleh ya keterangan waktu, meskipun tidak selalu ya. Oke. Tapi kita bicara biasanya ya. Kenapa saya katakan biasanya? Sebab kalau kata kerjanya tidak membutuhkan objek ya. Oke. Misalnya she swimming now, kan bisa. Karena swimming itu tidak perlu objek. Oke. Nah, alright. Pertama keterangan waktu ya, misalnya in ya, atau on atau at ya, di belakang itu ada kata-kata ini, atau ya di belakangnya itu ada diikuti oleh by ya. Di sini misalnya person ya, misalnya the office door is locked by the security. Oke. Right. Nah, atau mungkin tidak ada apa-apa ya.
Oh, the office door is locked. Udah. Ya. Karena nggak mungkin kan pintu kantor itu mengunci. Siapa menguncinya? Oke, nah, right. Oke, ya jelas ya. Jadi present participle itu aktif kan artinya ya. Sementara past participle itu adalah pasif di ya. Nah, misalnya kayak kalau ketemu kalimat misalnya seperti ini ya. em, Misalnya oke, misalnya ada kalimat seperti ini. Yang betul yang mana nih? The boy was hit badly atau the boy was hitting badly? Ya. Nah, oke. Karena hit itu pukul, ya. Nah, kalau memukul kan memukul dengan parahnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau dipukul dengan parahnya, itu lebih ini. Nah, dalam TOEFL jarang ada kata-kata seperti ini, ya. Nah, alright, biasanya kata itu yang perlu kayak yang transitif ya, yang menggunakan ada objeknya. Oke, alright, lanjut ya. Because of the time kita masih ada ini ya. Like she is translating the document. The document was translated into English. Oke, jelas ya. Nah, ya. Oke. Kemudian base form setelah modal. Apa itu modal? Ya, modal itu seperti must, ya, can, will, would, could, shall, should, ya, might, ought to, itu adalah modal. Harus diikuti oleh verb satu. Oke. Nah, kayak di sini must telling. Oke. Telling ini salah, harusnya tell saja, must tell. Oke. The children may come. Ini juga salah, harusnya come saja. Verb satu base form. Oke. Nah, right. Seperti ini ya. Modal-modal ini diikuti oleh base form verb satu tanpa s. Oke, he can speak, they should work. Oke, ya. Right. Nah, kita langsung latihan. Oke. Hmm. Alright. Skill 16-18 ya tentang uh, present participle, info, verb 3, dan modal. Oke. 1 sampai 6, 3 menit dari sekarang, silahkan. Ya. Ya. Saya sebut, oke, thank you. Silahkan yang lain.
Wow. Oke, cukup jelas ya. Mhm. Oke. Hmm. Alright, yang nandain dengan kuning, yakin nomor 2 itu farming? Ya. Oke. Masih ada lagi? Ya. Oke, ya time is up ya. Nah, jelas di sini. Oke. Many transmitters head atau build. Oke, di sini ada head ya. Oke. Lalu diikuti bin. Oke. Nah, bin diikuti oleh build. Salah, harusnya apa? Bin kan apa? Dari to be ya. Harusnya verb 3. Oke. Nah, berarti ini salah. Oke. Nah, atau cara lain kita bisa melihat juga ya. Oke. Nah, misalnya kita melihatnya dengan apa teori yang pertama itu kan. Nah, kesesuaian. Many ini berhubungan dengan ini transmitters. Berarti ini oke, no problem. Oke, transmitters ini juga cocok karena ada many di sini. Oke. Head, head ini di belakangnya diikuti oleh bin. Bisa, kan? Berarti ini juga oke. Berarti ini yang salah. Ini cara lainnya ya. Oke. Kalau lupa misalnya present perfect, past perfect. Oke. Nah, kemudian nomor 2, fish farming. Oke. Nah, farming ini bukan verb, right? Nah, berarti fish ya, kata kerjanya adalah fish farming. Nah, sorry, kata apa subjeknya ya. Oke, fish farming has ini tidak garis bawah dan fish farming ini satu kesatuan berarti ini sebagai subjek dan cuma satu ya. Nah, berarti cocok dengan has. Oke, has has ini tidak garis bawah berarti setelah has ya, right? Has ini verb kan? Rose juga verb ya. Nah, ada dua verb nih. Yang salah yang mana? Jelas yang di garis bawahi. Ini yang salah. Oke. Okay. Alright. Udah jelas. Itu apa? Kalau kita menggunakan aturan yang pertama, satu subjek, satu verb. Oke. Okay. Nah, kemudian ya. Nah, nomor 3 ya. In areas. Oke, in ini bukan apa? Bukan tidak berfungsi sebagai subjek kan karena di depannya ada in areas. Oke, no problem ya. Oke, ya. Beach ya. Sand ini pasir. Oke, beach sand. Oke, make sense. Ini kan berarti udah benar ya. Oke. May ya. Right. Contains ada s-nya di sini ya. Berarti ini jelas salah. Oke. Right, karena setelah may harus verb 1. Oke, base verb. Right. Nomor 4 ya. Subjeknya Cro-Magnon Man. Oke, ini subjeknya. Verbnya apa? Ya, was. Ya, ini verb.
Names bisa juga sebagai verb, kan? I name him, misalnya Mary, saya menamai. Oke, berarti double verb di sini, ya kan? Nah, was jelas benar karena tidak digaris bawah, berarti ini salah. Oke, udah selesai kan? Nah, nomor 5, ini cara lain ya, selain menggunakan teori yang tadi itu. Apakah apa namanya kalimat pasif atau kalimat aktif, ya? Oke, apakah harus pakai ing atau gimana? Oke, jadi harusnya was named harusnya. Nomor 5, ya. Oke, subjeknya apa? Lazy. Oke, ini subjeknya. Oke, a famous colleague who yang. Oke, made ini verb. Oke, nah, right, ini sebagai subjek juga karena koma di sini. Oke, nah, lazy ini ya. Oke, nah, lazy ini subjeknya, ini verbnya di sini jauh ya. Lazy has always. Oke, bisa kan? Nah, tapi lazy be bisa nggak? Nggak bisa kan? Dan ini di garis bawah, berarti ini yang salah. Tanpa berpikir, ini harusnya has been sebetulnya. Oke, nah, right, nggak pernah misalkan I be, nggak pernah, ya. She be, ya. Oke, kemudian I am, karena am itu be untuk I. Kemudian you are itu be untuk you di situ. Oke, right, next. Ya, subjeknya apa? A bluebird, big wig lizard. Oke, ini subjeknya steaks, ya. Alright, ini verb, ya. A territory, satu kan, ya. Territory satu, oke, berarti ini benar, right? Nah, kemudian will, nah, defending, ya. Kan ada stakes, ya, and will defending. Nah, ini verb, ini juga harus verb, ya. Tapi ini will defending dan ini di garis bawah, berarti jelas ini salah. Oke, ya. Right, next. Oke, coba kalau yang ini. Ya, jadi berbagai cara untuk mengerjakan soal TOEFL ya, minimalnya ada 2 di sini. Oke, untuk written expression ini. Coba, nomor 7. Ya, jadi bisa saja kita menggunakan subjeknya mana nih? Verbnya mana nih? Kan? Nah, oke, bisa lebih cepat kan? Alright, nomor 8. Subjeknya mana nih? Nah, kan? Ya, oke. Nomor 9. Oke. Ya, ya. Iya, oke. Alright. Oke. Kalau fokus ya, memang kita kan hari ini ya fokusnya di skill 16-18 ya. Antara aktif pasif ya, kemudian ing dan verb 3 dan modal. Oke, right. Ini betul semua ya. Oke, ya. Paling kalau saya cuma ingatkan, ini kalau pakai cara yang apa hukum pertama ya, aturan pertama, subjeknya Presiden George Washington, verbnya was, bisa
inaugurate juga bisa, ya. Tapi karena ini di garis bawah, berarti ini salah. Gitu aja, oke? Alright, dan soal yang lainnya juga sama seperti itu, oke? Alright, nah sekarang yang terakhir coba skill review exercise 1 sampai 18 dari awal, ya. Oke, 1,5 menit silakan dari sekarang. Ingat ya, ada subjeknya, ada verbnya, itu. Eh, oke. Ya, masih ada waktu. Ya, lumayan. Ini 30 detik, 3 soal ya. Oke, that's very fast. Cepat sekali ya. Oke. Ya, alright. Number one, tidak ada subjek, tidak ada verb. Oke, kita perlu, iya, subjek dan verb. Dan adanya di D. Oke, nomor dua. Oke, sudah ada subjeknya, tapi tidak ada verbnya. Oke, berarti ini yang, oke, yang diperlukan adalah verb. Oke, ada dua nih, jump sama jumped. Yang betul yang mana? Ya. Oke, kembali lagi kita kepada kesesuaian antara subjek dan verb. Nomor dua, subjeknya apa? The participation. Ya. Oke, kalau B ini harusnya pakai S, kan? Nah, berarti yang betul adalah D, jumped. Ya. Apalagi kalau kita melihat bentuknya pada kapan nih, tahun 95, harus past tense. Nah, gitu. Oke, right. Nomor tiga, ya. Oke, some composers such as Richard Wagner have paired that. Oke, that ini adalah conjunction, ya. Nah, lalu setelah ini ada subjek nggak?